Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tetap update dengan video-video terbaru dari channel kita. Halo Sobat Eagles, kembali lagi di channel Pocket Talks. Kali ini kita akan membahas topik tentang apa sih perbedaan tindak penipuan dan juga penggelapan. Mungkin kalian semua yang ada di rumah pernah mengalami kejadian seperti ini, yaitu mengalami tindak penipuan ataupun penggelapan. Kali ini sudah hadir bersama kita narasumber yang juga seorang advokat, yaitu Bapak Toto Cahyoto, SE, SH, MH, yang akan menjelaskan kepada kalian apa sih perbedaan tentang tindak penipuan dan juga tindak penggelapan. Oke, selamat datang Pak Toto. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Yes, siap, baik juga Pak. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube kita, yaitu Pocket Talks. Nah, Pak, kali ini kita akan bahas topik yang menarik nih Pak. Mungkin teman-teman di rumah pernah mengalami kejadian seperti ini, yaitu tindak penipuan dan juga penggelapan Pak. Mungkin dari Pak Toto sendiri bisa menjelaskan Pak, apa sih perbedaan dari tindak penipuan itu sendiri dan juga tindak penggelapan? Silakan Pak Toto. Siap, terima kasih Bung Anton. Jadi begini, kita harus tahu dulu perbedaannya memang untuk penipuan dan penggelapan itu seperti apa, betul. Biar lebih jelas. Kayak beda-beda tipis ya Pak ya? Betul, beda-beda tipis, tapi itulah tadi. Jadi begini, perbedaan kedua pasal tersebut itu terletak pada objeknya sebenarnya. Oke. Untuk pengertian penipuan dapat dijelaskan bahwa objek penipuan berpindah secara melawan hukum dengan cara memperdaya korban agar memberikan atau menghapuskan hutang yang dalam hal ini tidak terbatas dalam bentuk uang atau barang. Nah, sedangkan pada pasal penggelapan, yakni objek dalam penggelapan merupakan terbatas pada barang atau uang dan sudah dikuasai oleh orang lain. Maksudnya begini, barang tersebut sudah dikuasai oleh orang tersebut secara legal ya. Itu maksudnya seperti itu. Nah, ketika sudah dikuasai itu, karena tanpa melawan hukum sebenarnya ini ya, bahasa tanpa melawan hukum dia menguasai itu. Nah, dengan kata lain, penggelapan itu merupakan satu tindakan tidak jujur pada akhirnya dengan menyembunyikan barang tadi, barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik, menguasai atau menggunakan untuk tujuan yang lain. Itu pasal 372 itu maksudnya, penggelapannya itu. Nah, lain hal lagi jika penggelapan dilakukan tersebut atas dasar jabatan. Oh, ada juga nih Pak, penggelapan dalam hal jabatan nih Pak. Contoh seperti apa Pak? Boleh jelaskan? Jadi seorang penjaga gudang misal, ternyata dalam gudang tersebut dikuras, itu penggelapan. Terus seorang misalkan yang dipercaya pada pekerjaannya, ternyata alat yang diberikan oleh perusahaan dijual atau digadaikan, itu penggelapan. Atau tadi misalkan ada orang gadai orang dalam jabatannya itu dia ada fasilitas yang memang bisa menjadi finansial ya sebenarnya. Dia jual atau dia pindahkan untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, pihak manajemen. Dan itu untuk tujuan yang secara pribadi menguntungkan diri, secara pribadi tidak soalnya dianggap menjadi hilang, itu pada akhirnya itu penggelapan dalam jabatan. 374 di situ pasal yang mengaturnya itu. Oke, siap. Pak, saya ada pertanyaan nih Pak. Misal nih Pak, ada si A dan si B nih Pak. Nah, si A dan si B ini ternyata mereka ini mau bangun suatu perusahaan bersama nih Pak. Nah, si A ini sudah mentransfer sejumlah dana ke si B. Karena si B pun juga sudah mengiming-imingkan kepada pihak A kalau dia akan mengerjakan misalnya dari mau diriin PT, ya kan, terus untuk pembelian sejumlah kebutuhan untuk perusahaan, kan. Ternyata pihak A percaya nih ke pihak B, dia transfer tuh semuanya uangnya ke pihak B. Ternyata di lapangan pihak B ini tidak melaksanakan apa yang sudah dia iming-imingkan kepada pihak A. Malah uang yang sudah ditransfer pihak A ini ternyata hilang dan nggak jelas nih. Nah, menurut Pak Toto sendiri ini termasuk penipuan atau penggelapan Pak? Waduh, itu ranahnya sudah jelas penipuan itu. Kenapa? Penipuan. Kan tadi penipuan itu dengan bujuk rayu, dengan tipu muslihat. Nah, ini di sini apa bujuk rayunya? Bujuk rayunya kerjasama untuk berusaha, kerjasama untuk membuat satu perusahaan, sehingga pihak yang satu mentransfer, memberikan, legal itu sebenarnya kan, legal dia memberikan
secara sukarela karena Tanpa untuk paksaan, ya. keperluan bersama, Oh, oke. untuk perlu berusaha. Tapi yang satunya tidak dapat dipercaya nih, hingga menggunakan uang tersebut atau aset tersebut untuk hal-hal di luar keperluan perusahaan itu, di luar keperluan untuk berusaha itu. Oke. Itu sudah jelas, disitulah tindak penipuan sudah terjadi. Karena dengan bujuk rayunya orang memberikan dengan sukarela. Oke. Itu penipuan itu. Siap. Oke Pak, ada lagi nih Pak, misalnya ada seorang customer nih Pak, beli handphone Pak, tapi melalui toko online, ya bukan langsung ke tokonya langsung nih offline, tapi dia beli online, dia beli handphone, oke. Pas dikirim barangnya, dia terima, tapi ternyata bukan handphone Pak isinya Pak, bisa sabun lah atau apalah. Nah ini gimana Pak? Bicara di awal adalah online. Ya, dia beli secara online. Nah, di situ ada beberapa pelanggaran yang dilakukan sebenarnya. Melanggar undang-undang ITE, melanggar undang-undang konsumen juga di situ. Nah, untuk pelanggaran penipuan sudah jelas masuk kategorinya. Disinilah ketika pasal-pasal tersebut dilanggar itu dapat kita usut. Tapi biasanya itu akan ada fase-fasenya ya untuk ke situ. Karena apa? Nanti ada yang disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, apakah bisa didamaikan? Apakah itu salah kirim? Itu bisa di situ. Kalau emang itu salah kirim, berarti bisa dikirim kurang. Tapi kalau ujuk-ujuk menutup akun si penjual itu, si pedagang online tersebut, si toko online tersebut ditutup akunnya, itu penipuan murni dan bisa untuk dilaporkan tadi pada pasal-pasal penipuan. Begitu, Bung Anton. Oke Pak, saya ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau tadi kan pertanyaan saya udah kejawab, ternyata case-nya ini termasuk penipuan semua nih Pak. Nah, misalnya gini Pak. Jadi seorang paman dan keponakan nih Pak. Ya Pak. Si anak ini memiliki sejumlah uang nih Pak. Ya kan. Dia titipkan di pamannya. Karena dia percaya ke pamannya nih. Ya kan, karena mungkin dia masih muda, nggak bisa pegang uang, dia titipkan ke pamannya. Nah, ternyata pamannya tanpa sepengetahuan keponakannya ini menggunakan uang tersebut, Pak. Ya kan, ntar dia buat beli kebutuhannya, apa segala macam. Nah, izin Pak, menurut Bapak ini termasuk tindakan apa, Pak? Nah, kalau ini sudah jelas, itu masih pada ranah penggelapan sebenarnya. Penggelapan dana yang dititipkan secara sukarela, secara hukumnya jelas bukan dari tindak pidana ya. Jadi tetap itu dia akan dijerat pasal 372 tentang penggelapan. Nah, di situ ketika dia pada penggelapan itu, yaitu tadi tetap ancamannya 4 tahun. Ranahnya dia akan tetap pada patokan 372 KUHP tentang penggelapan dana yang dititipkan oleh ponakannya kepada pamannya sendiri. Seperti itu, Bung Anton. Oke. Nah, misal nih Pak, jadi si A dan si B bersengketa nih Pak. Ya, bersengketa tentang suatu aset, misalnya bangunan lah Pak ya. Si A ini mengiming-imingkan pihak B. Dia menyuruh untuk tanda tangan surat perjanjian. Kan dimana kalau dia tanda tangan surat perjanjian itu, pihak A akan memberikan sejumlah uang. Tetapi setelah ditandatangan, pihak A tidak memberikan uang tersebut dan juga asetnya tersebut. Nah itu gimana Pak? Termasuk di penggelapan atau penipuan Pak? Kalau ini justru berhubungan panjang nih, jauh ini. Karena apa? Aset tersebut kan sebenarnya kalau untuk balik nama itu kan harus ada warkahnya. Warkahnya sudah jelas harus dari mana, silsilahnya dari mana. Kan tidak serta-merta ahli warisnya ada berapa. Nah, kalau ujuk-ujuk tanda tangan, misalkan ada ahli waris lain, kan gitu. Itu pun sudah melanggar di keperdataan. Bahkan bisa juga pidana. Kenapa? Berarti secara sengaja menghilangkan hak waris yang lainnya. Jika karena tersebut dari orang yang mewariskan dari sejarah asal nenek moyang dia lah gitu. Itu seperti itu. Nah, ketika tanda tangan, ditandatanganilah itu. Setelah ditandatangani tidak dapat apa-apa juga. Nah, disinilah ada juga tindak penipuannya. Tindak pidana penipuan di situ ada
masuk pada kategori bujuk rayu tadi kan. Ya. Bujuk rayu. Diiming-imingi kan. Bujuk rayu itu. Jika Anda menandatangani ini, maka Anda akan mendapatkan ini. Tapi setelah menandatangani tidak dapat apa-apa. Kan gitu, tidak dapat apa. Nah, kalau ternyata waris itu ternyata itu milik bersama semisal. Misalkan begini, ini Bung Anton dengan saudaranya, kan gitu. Itu kan harusnya berdua nih. Tapi ternyata setelah waris tersebut ditandatangani, Bung Anton nggak dapat apa-apa, dan juga warisnya itu hilang, dijual oleh si ini. Nah itu penipuannya masuk, penggelapannya juga masuk. Dan juga tadi mungkin akan ada pasal lain seperti 263, berarti pemalsuan data-data dari waris yang lain, kan gitu nantinya. Berarti dari case ini berarti unsur dari penipuan dan penggelapannya bisa masuk unsur itu. Semua, Pak, ya? Masuk unsur. Oke, pertanyaan berikutnya nih Pak. Pak, apakah penggelapan ini merupakan delik aduan, Pak? Boleh dijelaskan, Pak Toto? Jadi gini, pada dasarnya penggelapan itu bukan termasuk pada delik aduan sebenarnya. Kenapa? Walaupun barang yang digelapkan atau dikembalikan, dan sekalipun jika telah terjadi perdamaian dengan korbannya ya, dengan si tersangka dengan korban, jadi mediasi, terus damai gitu ya. Si terlapor dengan pelapor lah. Hal tersebut tidak menjadikan alasan penghapusan kewenangan untuk menuntut terhadap delik tersebut, karena laporan polisi atas perkara tersebut tidak dapat ditarik kembali, tetap bisa berlanjut itu. Oke Pak, jadi apa gunanya mediasi dan perdamaian Pak kalau misalnya delik aduan ini tetap berjalan gitu Pak? Begini. Ini kan gini, jadi adanya tadi dikembalikan barang, dikembalikan uang atau adanya perdamaian, itu kan berarti ada niat dari tingkat baik dari si pelaku. Apabila perjanjian perdamaian itu ada, nah itulah yang akan menjadi pertimbangan hakim. Karena beginilah, kita akan kembali lagi tadi ke dalam delik aduan dan delik biasa ya, umum. Oke. Kalau delik aduan itu kan begini, seumpama nih Bang Anton dimaki-maki orang, kan gitu. Itu kan delik aduan. Kalau Bang Anton melaporkan karena saya nggak terima, terus dimaki-maki dalam bentuk bentuk media sosial, itu kan delik aduan. Bang Anton mengadukanlah ke sana. Nah, tapi kalau dicabut itu bisa. Kenapa? Hal pribadi. Nah, tapi kalau ini hal yang bisa dilakukan oleh siapapun dan menjadi delik umum. Kenapa? Delik umum itu kan delik yang memang pada akhirnya diatur bukan lagi dari delik aduan, tapi KUHP sudah mengatur ini delik yang bisa untuk dilanjutkan penuntutannya, tidak bisa diberhentikan penuntutannya. Di situ udah ada aturannya di dalam pasal 76 sampai 80 itu di KUHP itu ada aturannya lah itu. Itu. Baik, ternyata cukup complicated juga ya ternyata. Oke Pak. Pak, untuk kasus pidana penggelapan nih Pak, ini berapa lama sih Pak untuk kadaluarsanya atau proses berjalannya suatu tindakan kasus penggelapan ini Pak? Jadi ini berarti begini, jadi kasus pidana penggelapan untuk kadaluarsanya, kan gini, masa kadaluarsa penuntutan untuk tindak pidana penggelapan dengan pemberatan adalah sesudah 12 tahun mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan. Nah, atau hari sesudah pelaku melakukan tindak pidana itu. Itu Bang. Nah, sedangkan masa daluarsa menjalankan hukuman pidana untuk tindak pidana penggelapan dengan pemberatan adalah sesudah 16 tahun dan mulai berlaku pada esok hari setelah putusan hakim dapat dijalankan. Begitu Bung Anton. Oke. Pak, kalau misalnya untuk tindakan penipuan Pak yang terdapat di pasal 378 nih Pak, unsur apa aja sih Pak yang terdapat di pasal tersebut Pak untuk pelaku tindakan penipuan tersebut Pak? Jadi ini pengupasan sebenarnya. Jadi pasal 378 itu ada berapa unsur itu? Unsur barang siapa? Satu, dengan maksud. Terus untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, menghapus piutang. Dengan kata lain, pasal 378 KUHP menjabarkan definisi penipuan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Itu Bang Anton.
Poinnya dia merugikan orang lain lah Pak ya. Dengan Betul. tindakan itu semua ya, mau bujuk rayu kayak untuk memperkaya diri sendiri, benar ya Pak ya? Betul, seperti Oke. itu. Pak, untuk misalnya ada korban nih Pak, dia ternyata korban penipuan nih Pak ya. Dia pasti mengalami suatu kerugian nih Pak, ya kan? Entah itu dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Nah, dalam aturannya sendiri ada nggak sih Pak, maksudnya minimal gitu jumlah kerugian yang bisa untuk dibuatkan untuk laporan? Sebagai nih, kalau untuk laporan tuh sebenarnya tidak dihitung ya jumlah kerugian untuk laporan ya, untuk laporan. Tapi minimal jumlah kerugian jika ingin melaporkan penipuan biasanya itu kan ada aturannya nih, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 11 tahun 1960 tentang beberapa perubahannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Jumlahnya Rp25 itu. Nah, tapi hal tersebut disesuaikan lah. Sekarang disesuaikan menjadi 2.500.000. Itu sebenarnya. Oke. 2.500.000. Pada akhirnya ketika 2.500.000 itu ke atas itu tadi berarti unsurnya sudah bisa. Ke bawah pun bisa sebenarnya, cuman penipuan ringan pada seperti itu. Pak Toto, pertanyaan terakhir nih Pak. Di dunia digital saat ini kan begitu pesat nih Pak perkembangannya Pak. Penipuan ini kan sekarang nih nggak cuman pas orang lagi ketemu ngobrol-ngobrol terjadi tindak penipuan. Ada juga kan sekarang penipuan online Pak, ya kan? Misal jual beli barang, ternyata barang yang datang nggak sesuai, ya kan? Misal ada penipuan dalam hal lain, misalnya jual tiket, ternyata dia udah transfer duitnya, tiketnya nggak dapet. Nah, gimana sih Pak cara melaporkan oknum-oknum pelaku penipuan online ini Pak? Silakan Pak. Jadi jika kita atau Anda ya, orang mengalami penipuan online dalam bentuk apapun nih. Jadi kerugiannya kadang kita mentransfer uang, kadang data kita diambil. Sekarang lagi rame nih, diklik link, data kita diambil. Itu sudah diatur pasalnya di Undang-Undang ITE tentang pencurian data. Bisa kita melaporkan itu. Oke ya. Nah terus lalu apa sih caranya kita untuk melaporkan ini gitu kan? Karena berkas-berkas apa aja nih? Kalau hanya ada pasal tanpa kita tahu melaporkannya kan bingung juga kita. Nah jadi begini, siapkan bukti akurat. Buktinya ini yang bisa dilaporkan apa? Berupa chat, berupa foto, berupa link website, rekaman suara, video, atau bentuk lainnya. Bukti transfer juga bisa ya Pak? Bisa, itu dilampirkan juga itu. Jadi bukti-bukti tersebut kalau perlu simpan dulu nih dalam bentuk CD kan gitu. Atau USB atau gitu ya Pak ya? Gitu. Nah, datang ke kantor polisi, setelah bukti-bukti lengkap dan akurat, bikinlah laporan. Dibuka laporan di Polres yang minimal. Kenapa? Kalau di Polsek biasanya belum ada unit cyber. Nah, di tingkat Polres ke atas biasanya sudah ada tuh unit cyber. Jadi dari sanalah kita memulai awalnya untuk melaporkan ini. Dia sampaikan laporan dengan bukti tadi pada petugas, ceritakan dan petugas pun akan bertanya. Disitulah jawab bagaimana tindak pidana penipuan yang terjadi secara online, pengambilan data kita secara online. Ceritakan kepada penyidik sehingga penyidik membuat LP itu dikeluarkan LP tersebut. Nah, untuk apa LP tersebut? Gunanya sebenarnya fungsi LP tersebut satu untuk melindungi diri kita. Karena apa? Jika data kita diambil dan digunakan sembarangan, digunakan untuk tindak pidana, bahwa kita sudah punya bukti, kita melaporkan bahwa data kita dicuri. Ya? Itu sebenarnya. Jadi kita terhindar dari tindak pidana, bahwa saya sudah melaporkan loh, bahwa data saya dicuri nih. Nah itu untuk melindungi diri kita. Satu. Kedua, syukur-syukur nanti untuk pengusutan agar kita harapannya kan dana kita kembali kan. Nah tapi itu tergantung nanti ya. Tapi ini juga bisa untuk memblokir rekening penipu. Jika kita sudah transfer ke sana, gunakan laporan itu LP itu ke pihak. Bisa ya Pak ya? Bisa. Kan kita nggak mungkin tahu-tahu bahwa karena kita juga ada bukti transfernya. Ditransfer ke rekening si ini nih gitu. Kita bisa ajukan untuk pemblokiran rekening dari pelaku itu ya Pak ya? Betul. Dasarnya apa pemblokiran itu? Dasarnya tadi laporan polisi bahwa betul terjadi tindak pidana. Atas dasar rekening ini dipakai untuk tindak pidana tersebut. Gitu loh maksudnya. Siap. Pak, kalau untuk dasar hukumnya sendiri Pak, untuk penipuan online ini berarti
nggak cuman yang 378 saja ya Pak ya? Berarti ada misalnya kayak tadi Bapak bilang itu ada UITE-nya Pak ya? Nah, begini. Nah, Siap. Begini Bung Anton. Kalau dalam penipuan online itu biasanya secara spesifikasi, spesifik sekali diatur oleh ITE saja. oh gitu. Diaturnya. Kenapa? Karena tadi sudah diatur secara jelas dan lengkap tentang pasal yang dilanggar, terus ancamannya itu sudah lengkap. Di sini seperti gini, ada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2016 tentang ITE. Pasal 378 KUHP itu tadi jika penipuan tersebut kita sudah tertipu secara finansial, bukan data ya tadi, non data, secara finansial, itu 378 primernya di situ. Primernya di situ. Utamanya di situ. Pasal 378 penipuan. Nah, pasal 82, 85 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2001 tentang transfer dana. Kan tadi dibahas sama kita, transfer, kita bisa blokir karena dengan tadi dana tersebut setelah kita transfer ternyata rekening itu adalah rekening yang digunakan sebagai alat bukti tindak pidana. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah, itu ancamannya tidak main-main loh. 6 tahun dan dendanya 1 miliar. Wadaw. Berarti ancaman hukumannya lumayan ya Pak ya? 6 tahun dan juga denda 1 miliar ya Pak ya? 1 miliar. Oke. Wah, menarik sekali ya Pak topik pembicaraan kita kali ini. Jadi Sobat Legals jadi tahu nih dasar hukum, pasal-pasal, hingga hukuman tentang tindak pidana, penipuan dan juga penggelapan. Nah, kira-kira dari Pak Toto ada lagi nggak nih yang ingin disampaikan untuk teman-teman Sobat Legals di rumah? Secara umum saja saya sampaikan bahwa lindungi diri kita, keluarga kita dari tindak pidana, baik sebagai pelaku atau sebagai korban. Sehingga kita bisa terbebas dari kerugian apapun yang menjadi ancaman pasal-pasal yang sudah diatur. Seperti itu Bang Anton. Oke, siap Pak. Oke Pak, terima kasih Pak untuk kehadirannya hari ini di channel kita Pocket Talks. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu. Nah Sobat Legals, kira-kira topik apa lagi nih yang ingin dibahas untuk video selanjutnya? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini ya. Buat kalian yang sedang mengalami permasalahan hukum, bingung mencari solusi hukum kemana, tenang, saya ada solusinya. Cukup download aplikasi Pocket Legals agar kamu bisa mulai konsultasi hukum, mendapatkan solusi yang tepat, dan juga layanan pendampingan hukum. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ya Sobat Legals. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye! Listen.